نياتنا في جميع ما نفعل ونتعلم تذكر تذكر نفع الانتفاع الحث على تمسك بالكتاب والسنة والرسول والدعاء إلى الهدى والدل الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قرب سبحانه وتعالى هذه النيات مصالحة جامعة على خير النبي على النبي سر الفاتح أحمد بن هادي الحامد شيخ عبد الله شيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن سمر تغشاهم ورحمة الله وعد علينا بركاتهم وسرر منوارهم وعلم نفحاتهم في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد والآل أما بعد من كتاب رسالة مطلع البدرين في حقوق الوالدين للحبيب أحمد بن هادي الحامد إلى أن قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. Nabi SAW bersabda 3 doa yang mustajab diterima pasti, tidak mungkin ditolak. La syakka fihin, la syak tidak diragukan lagi, pasti ya, pasti diijabah. Ini doa yang manjur ini. Doa-doanya siapa aja itu? 3 orang. Da'watul mazlum, orang yang dizalimi. Oleh karena itu hati-hati kita. Jangan sampai kita orang menzalimi orang lain. Allah fi adhiyatin nas. Hati-hati. Kita ini ada adhiyatin nas, syuf, ma fi safta. Enggak main-main ini adhiyatin nas. Menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Kita di dalam kehidupan ini i'malul khair, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkeinginan kebaikan untuk orang lain. Kita manfaat untuk orang lain. Yang penting satu, jangan main-main di sini. Jangan sampai adhiyatun nas. Ini enggak main-main adhiyatun nas. Ada Allah pasti ngasih balasan kepada orang tersebut. Da'watul mazlum, orang yang dizalimi dia mustajab doanya. Hati-hati makanya. Wa da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Ya, mustajab juga. Kemudian wa da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Yang mungkin kita agak teledor mungkin kita ingin berharap doa dari orang saleh, wali, guru, syekh. Tapi ada orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dan pernyataannya Nabi, perkataannya Nabi adalah sesuatu yang hak secara pasti. Kita yakin secara pasti bahwasanya adalah sesuatu yang kebenaran. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya doanya orang tua kepada anaknya ada mustajab. Nah, doanya orang tua kepada anak. Minta doa sama kedua orang tua. Jangan kita teledor. Kalau telepon, minta doanya kepada orang tua. Kalau bersama kedua orang tuanya, minta doanya. Umi, Abi, doakan saya. Doakan anaknya kalian ini. Doakan biar jadi orang yang manfaat, biar jadi orang yang saleh, biar diampuni dosanya, biar jadikan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walid ala waladihi ada mustajab. Siapa yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pasti. Jangan teledor. Jangan hanya kita semangat untuk minta doa sama orang saleh, guru, padahal itu Nabi SAW mengatakan sendiri, orang tua kepada anaknya doanya ada mustajab.
Maka jangan la tugassir fi talabi da'wah minal walidain. Jangan malu. Mungkin sebagian anak malu mungkin minta doa ke orang tuanya. Kayak mungkin terlalu formal mungkin. Apa aja ini? Ngapain kamu? Enggak. Justru dengan sikapnya antum yang seperti itu, nanti antum itu besar di mata kedua orang tua. Ini anak punya anak ini, Masya Allah, menghormati saya, memuliakan saya, betul-betul sayang sama saya. Pasti besar itu di mata kedua orang tuanya. Akhirnya menjadi orang yang diridhoi sama kedua orang tuanya, orang yang disenangi sama kedua orang tuanya. Ini kalau punya kesalahan, minta maaf, punya salah dalam menunaikan haknya. Saya minta ridhonya. La tastahi. Anta tastahi anta tulub ridha maulak. Kaif tastahi? La tastahi. Tastahi an tustajab ad-da'wah lak. La tastahi. La tastahi fil khair. Fi syarr, na'am istahi. Amma fil khair la tastahi. Baik. Melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair dalam kitabnya Safinatun Najah. Kemarin masih di dalam pembahasan nawaqidul wudu. Faslun nawaqidul wudu arba'atu asya. Ada 4 kemarin. Sudah dijelaskan yang pertama kemarin. Kemarin sebagaimana dijelaskan bahwasanya nawaqid asal maknanya adalah mayuzilu syai'a min aslih. Oleh karena itu sebagian ulama tidak setuju dengan definisi ini, dengan pengungkapan hal-hal yang ini dengan nawaqid. Kenapa? Kalau mayuzilu syai'a min aslih artinya berarti sholatnya dari awal itu memang tidak terjadi, karena memang ini dicabut dari asalnya. Akan tapi tidak. Di sini oleh karena itu sebagian dari mereka ya tadarak bahwasanya yang dimaksud dengan nawaqid di sini adalah al-asbab allati yantahil tuhur biwujudi wahidin minha. Itu sebab-sebab yang sebab-sebab yang dengan adanya salah satu darinya maka wudhunya itu berhenti, wudhunya itu selesai. Karena kita memang kalau wudhu, kita punya wudhu misalkan, habis wudhu, punya wudhu kan? Punya wudhu. Tidak mungkin wudhu ini ada terus, ya kan? Tidak mungkin seseorang itu wudhunya seterusnya, dia punya wudhu seterusnya. Tidak mungkin ini. Pasti ada selesainya, ada berhentinya. Kapan itu berhentinya? Ketika ada salah satu daripada nawaqidul wudu ini. Kalau ada salah satu dari nawaqidul wudu, ini tuhurnya, wudunya itu berhenti di situ. Selesai sudah. Artinya nanti kalau mau punya lagi ya wudu lagi nanti. Ini sebab-sebab yang menjadikan wudu itu selesai atau berhenti dengan adanya salah satu daripada sebab-sebab tersebut. Ini yang pas pengertian dari nawaqid. Dari kemarin sudah dijelaskan yang pertama daripada ada berapa nawaqidul wudu? Ada 4. Ada 4 nawaqidul wudu. Kemarin ya sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama dari nawaqidul wudu adalah al-kharij min ahadis sabilain. Min gubulin au duburin rayhun au ghairuhu illal mani. Apapun yang keluar daripada salah satu 2 jalan. Jalan ini jalan apa? Jalan depan sama jalan belakang. Ini gubul, dubur. Apapun yang keluar daripada salah satu 2 jalan tersebut, sudah berhenti sudah wudunya. Batal sudah. Apapun itu. Tanpa terkecuali. Baik yang lumrah atau yang tidak lumrah. Yang lumrah seperti kencing, seperti kotoran, atau enggak lumrah seperti kentut tapi dari jalan depan.
Nggak lumrah kan? Hatta nggak lumrah. Misalkan ada perempuan, tahu-tahu kerasa dari farjinya keluar angin, batal wudunya. Hatta nggak lumrah, hatta nggak lumrah. Apapun yang keluar daripada salah satu dua jalan, membatalkan wudu. Baik. Apa semuanya? Ya semuanya. Semuanya. Tapi ada yang dikecualikan. Illal mani, kecuali mani. Kalau mani enggak. Tidak membatalkan wudu, akan tapi mewajibkan seseorang tadi mandi. Oh ya, apa surahnya itu? Ya mungkin saja dia lagi duduk sebagaimana nanti di sini, di yang kedua nanti diterangkan. Dia tidur dalam keadaan duduk yang makin mak'adatahu minal ard. Tidur, habis itu mimpi basah. Ini punya wudu, tidur. Misalkan nunggu sholat mungkin. Nunggu sholat, imamnya gak datang ini. Akhirnya ketiduran sambil duduk. Duduknya, pantatnya rapat sudah, nempel ke lantai. Ketiduran. Pas ketiduran mimpi basah. Wudunya tidak batal, tapi dia wajib untuk mandi. Sebagaimana ada kaidah itu, ma aujaba a'dhamal amrain bi khususihi, ma aujaba a'dhamal amrain bi khususihi lam yujib adwanahuma bi umumihi. Perkara yang mewajibkan yang paling besar dari dua perkara dikhususihi, karena dia itu mani, keluar mani. Lam yujib adwanahuma bi umumihi. Dia tidak mewajibkan yang paling rendah. Yang besar apa? Mandi. Yang kecil apa? Hadas, dia wudu. Nah, tidak mewajibkan untuk dia itu ma adwanahuma bi umumi kaunihi kharijan. Baik. Itu yang pertama sudah dijelaskan sebelumnya. Sudah kita tafsil. Bagaimana kalau semuanya ahadus sabilain itu tertutup, kemarin sudah dijelaskan. Tapi kemudian yang kedua, daripada nawaqidul wudu, zawalul agli binaumin aw ghairihi illa nauma ga'idin mumakkinin maq'adatuhu minal ard. Ini juga membatalkan wudu ini. Wudunya selesai. Apa itu? Zawalul aql. Akalnya hilang. Sudah tidak sadar dia. Dengan apa? Binaum. Dengan tidur atau selain tidur. Nanti dijelaskan. Apa itu akal? Akal itu lugatan al-man'u. Mencegah. Oleh karena itu, akal itu dinamakan akal karena ya'gil sahibahu minirtikabil gabih atau minirtikabil fahish. Orang yang berakal akalnya akan mencegah dia untuk melakukan perkara yang buruk atau minirtikabil fahish, perkara yang buruk. Jadi orang yang sering melakukan perkara yang buruk atau dia melakukan perkara yang buruk, tidak bisa disebut berakal ini. Meskipun dia cerdas misalkan, pintar. Dari sini kita ketahui orang yang asyi dia tidak disebut berakal. Kenapa? Dia melakukan perkara yang buruk, yaitu maksiat. Oh, dia ini pintar baca kitab dia. Pintar baca kitab. Dia hafal Zubat, hafal Alfiyah. Enggak. Mungkin kita katakan dia itu zaki. Dia itu cerdas, pintar, tapi kita tidak bisa mengatakan dia itu agil. Kenapa? Kalau dia punya akal, kalau dia agil, pasti akalnya akan mencegah dia dari perkara yang buruk. Salah satunya maksiat. Dari sini kita ketahui, yang orang kafir itu tidak bisa dinamakan agil juga. Meskipun dia cerdas, atau sampai membuat penemuan misalkan. Menemukan kamera, laptop, bahkan bisa membuat kecerdasan buatan AI. Hatta seperti itu. Kenapa? Kafir dia. Apalagi yang lebih berat, apalagi yang lebih buruk daripada kekufuran. Ini seburuk-buruknya keburukan itu.
Maka tidak dinamakan agil, tidak bisa. Taib. Ini agil. Akalnya hilang. Dia nggak sadar sudah, nggak sadar. Apa sebabnya nggak sadar? Binum, karena tidur. Apa itu tidur? Tidur istirkha'u a'shabid dimag. Jadi saraf otak, ad-dimag, otak. Saraf otak itu istirkha, jadi rileks, jadi nyaman dia. Min ajli rutubati ma yas'adu minal abkhirah al-mutasa'idah minal ma'idah. Karena kelembapan yang naik, yang dinaikkan oleh karena uap yang naik, abkhirah, karena uap-uap yang naik dari lambung. Ya, seperti itu. Tidur itu seperti itu. Kenapa tidur? Tidur itu ketika saraf otak itu jadi rileks. Karena uap yang muncul dari lambung itu naik. Oleh karena itu dikatakan orang yang banyak makannya, banyak minumnya. Orang yang banyak minumnya, dia banyak tidurnya. Kenapa? Ya itu tadi, uapnya tambah banyak ini. Yang karena banyak yang diproses di lambungnya, akhirnya uapnya banyak, akhirnya ngantuan akhirnya. Nah, seperti itu. Baik, sampai tak? Baik. Kalau ada orang yang tidur, akhirnya kesadarannya hilang, maka batal wudunya. Batal wudu. Dikecualikan dari tidur ngantuk, awailun naum. Kalau ngantuk, batal apa enggak wudunya? Enggak. Kecuali kalau sampai tidur, baru batal wudunya. Kalau masih ngantuk, enggak batal wudunya. Sekiranya dia itu masih mendengar pembicaraan orang di sekitarnya meskipun enggak bisa membedakan, enggak bisa paham. Nah, itu berarti masih ada kesadarannya itu, belum tidur itu, masih ngantuk. Tahu di sekitarnya ada orang bicara, tapi meskipun dia tidak bisa mayu-mayyiz, itu berarti masih kesadarannya masih ada, masih ngantuk itu. Maka wudunya tidak batal, sebagaimana atas sampai mantuk-mantuk seperti ini. Kalau nggak sampai tidur, maka tidak membatalkan. Karena dulu sebagaimana dikisahkan oleh para sahabat itu, karena mungkin menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau sholat dengan Nabi, sebagian daripada mereka sampai ngantuk, sampai ketiduran, sampai diceritakan sampai mantuk-mantuk gini. Nah, selama ya Gul Imam Nawawi mengatakan ya, tapi ma'at tamkin, apa? Pantatnya itu rapat, pantatnya itu menetap ada di tanah mereka para sahabat. Meskipun hatta saya mantuk-mantuk, yang penting duburnya itu tetap rapat, masih menetap ada di tanah. Nah, enggak apa? Enggak batal wudunya. Baik. Baik. Zawalul agli binaumin, dengan tidur. Au ghairi, atau selain tidur. Kesadarannya hilang, batal wudunya dengan sebab tidur ataupun selain tidur. Seperti apa contohnya? Junun, gila. Itu hilang sudah akalnya, sudah hilang. Apa itu gila? Maradun yuzilu syu'ur minal galab ma'a bagil guwa wal harakah. Ada penyakit yang menghilangkan asy'ur minal galab. Dia sudah tidak bisa merasakan, sudah tidak sadar sudah. Kenapa kok disebut galab di sini? Li'annal aql fil galab. Di mana akal itu? Akal itu fil galab. Mau fi dimag. La. Aql fil galab. Lakinnahu walahu syu'a'un yattasil bid dimag. Akal itu ada di hati.
akan tapi dia punya pancaran cahaya yang nyambung ke otak. Nah. Junun maradun yuzilu syu'ur minal galab ma'a bagail guwah wal harakah. Nah, itu kesadarannya hilang, tapi masih kuat dia, masih bisa bergerak, masih bisa jalan, masih ini. Bisa bergerak. Cuman kesadarannya hilang. Itu junun. Ada orang gila, batal wudunya. Igma, apa gima? Nah, pingsan, semaput. Maradun yuzilu syu'ur minal galab ma'a futuril a'dha. Penyakit yang menghilangkan kesadaran. Ma'a futuril a'dha, akan tapi anggota badannya lemes sudah. Pingsan, tidak bisa gerak sudah. Hilang kesadarannya langsung. Tapi tidak bisa bergerak dia, tidak bisa. Batal wudunya. Ada orang pingsan punya wudu, batal wudunya. As-sara. Apa as-sara? Hah? Apa as-sara? Nah, epilepsi atau ayan. Da'un yushbihul junun yusbihu sahibuhu bisababihi ala wajhi fil ard. Nah, ada penyakit ini. Kayak mirip kegilaan. Orang yang tertimpa penyakit tersebut karena sebab dia akan terkapar ada di tanah. Langsung kejang dia. Sorak. Hilang kesadarannya. Batal wudunya. Kalau dia punya wudunya batal sudah. Wudunya sudah selesai sudah. Baik. Awis syukur atau apa syukur? Mabuk. Ada orang mabuk, minum khamar atau yang lainnya. Hilang akalnya, kesadarannya hilang. Batal wudunya sudah. Wudunya sudah selesai. Khabalun fil aqil ma'atarabin wa ikhtilali nudgin. Sudah. Orang kalau syukur mabuk sudah tidak bisa apa? Dia tidak bisa bertutur kata dengan jelas sudah. Dan dia tidak bisa menyembunyikan rahasia sudah. Bisa menyingkap rahasia, dia punya rahasia, tidak punya kesadaran sudah. Syukur. Tapi kalau ada orang yang atau semisalnya yang menyebabkan kesadarannya hilang, maka akan mengakibatkan wudunya itu selesai sudah. Batal sudah. Nah, itu apa tadi? Baik tidur, gila, pingsan, sorak atau syukur atau yang semisalnya, maka batal wudunya. Atau ba'an ini kalau fi haqqi al-anbiya, para nabi, mereka tidak mungkin, junun tidak mungkin. Tidak mungkin fi haqqi al-anbiya. Kemudian mereka juga tidak mungkin syukur, mabuk, tidak mungkin. Ada fi haqqi al-anbiya mustahil. Mungkin bagi mereka al-ighma, mungkin. Mungkin bagi mereka para anbiya an-naum, mungkin. Al-ighma, pingsan. Artinya secara zahir sudah pingsan dia. Tidur, matanya tidur. Akan tetapi mereka para anbiya dengan tidur ataupun pingsan, wudunya tidak batal. Kenapa? Kesadarannya tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya tanamul ainan wala tanam qulubuna. Awgamagal. Kita para anbiya matanya memang tidur, tapi hatinya tidak tidur. Hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau nabi itu apa tadi? Tidur ataupun pingsan, akan tetapi wudunya tidak batal. Kenapa? Karena matanya tidur atau anggota badannya pingsan, anggota zahirnya pingsan, akan tapi tetap kesadaran mereka, hati mereka tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak batal wudunya. Paham ya? Baik. Tidur membatalkan wudu. Kecuali dalam satu keadaan tidak membatalkan wudu. Nah, ini tidur itu akan membatalkan wudu dengan syarat. Ada syaratnya. Illa nauma ga'idin mumakkinan maq'adatahu minal ard. Kecuali tidurnya orang yang duduk yang menetapkan bagian
tempat duduknya ada di tanah. Maka orang ini tidak batal wudhunya. Jadi tidur itu akan membatalkan wudhu dengan syarat. Syarat yang pertama ini. Tidurnya apa? Tidurnya tidak apa? Apa ini? Duduk yang menetapkan pantatnya ada di tanah. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang selanjutnya at-tamkin yaqinan. Dia betul-betul secara pasti. Kemudian an yastaygid alal halatil lati yanam 'alaiha. Dia bangun dari tidur dalam keadaan yang mana dia tidur atas keadaan itu. Misalkan dia tidur duduk ya. Tidur duduk. Bangunnya ya seperti itu keadaannya. Kalau tidurnya duduk seperti ini, kemudian bangunnya sudah tepar sudah. Nah, ya batal wudhunya sudah. Atau tidur dia duduk, netap pantatnya ada di tanah. Kemudian bangunnya ya sama, qaid mumakkinin maq'adatu minal ard, akan tapi ada di situ. Tidur ada di sini. Bangun-bangun tetap duduknya menetapkan pantatnya ada di tanah, tapi ada di situ. Batal apa enggak? Ya batal ini. Kenapa? Menandakan kalau samanya waktu dia tidur dia jalan dia, pindah ke sana, habis itu duduk lagi. Nah, ini berarti batal di sini. An yastaygid alal halatil lati yanam 'alaiha. Kemudian selanjutnya an yakuna mu'tadilal khilqah. Orangnya itu standar lah. Tidak terlalu gemuk, ya tidak terlalu kurus. Gemuk yang over ya. Gemuk yang sangat-sangat gemuk ya. Atau terlalu kurus. Sekiranya cuman tulang sama kulit saja. Akhirnya kalau duduk, katanya para ulama, soalnya pasti itu yatakhallal minhu ar-rih. Jadi apa? Kentutnya bisa ada sela-sela di situ. Tinggal tulang sama kulitnya aja ini. Ini yang betul-betul over ya. Sangat kurus sekali atau sangat gemuk sekali. Kenapa? Karena di situ ada potensi keluar masuknya angin. Tidak rapet istilahnya. Kalau duduknya kalau rapet, nah itu baru. Tapi ini tidak bisa rapet ini. Mu'tadil khilqah. Kemudian ayo. Allah yukhbirahu ma'sum. Dia tidak dikabari oleh orang yang maksum. Ini bittifaq Syekh bin Hajar Ramli. Wa Allah yukhbiru adl. Anda Syekh bin Hajar. Akan tapi Al-Imam Ramli khalafahu fi hadzal mas'alah. Kalau ada orang tidur duduk menetap di sini, rapat sudah, bangun dalam keadaan seperti itu sudah, tidak batal wudhunya. Kecuali kalau ada orang maksum. Nah ini la yutasawwar illa ba'den, setelah keluarnya Nabi Isa. Kalau Nabi Isa turun, siapa sekarang yang maksum? Mahat maksum. Hal hunak maksum alan. Maafi, mahat maksum. Al-isma lil anbiya. Amal aulia yani al-hifdz. Sah? Al-isma lil anbiya. Terus. Ini ya ma yustasawwar ila ba'da khuruj Sayyidina Isa. Nah, nanti kalau sudah turun Nabi Isa, habis itu ngasih tahu. Kamu waktu tidur kentut tadi. Ah, baru. Kalau Nabi Isa yang ngabari, kalau Nabi Isa yang ngabari, harus diambil ini. Wajib bagi dia untuk ngambil perkataannya itu. Harus dipercaya itu. Ini bittifaq Syekh bin Hajar Ramli. Atau bahkan bukan maksum. Adil saja. Orang yang adil ya. Ini bukan fasik, bukan orang yang sering berdosa kecil. Adil ya ini. Anda Syekh bin Hajar hatta yang ngabari orang yang adil.
Ada orang yang adil ngabari, tadi kamu batal wudhunya waktu tidur duduk tadi. Maka wajib bagi dia untuk mengambil. Adapun Al-Imam Ramli, enggak wajib dia mengambil kabarnya orang adil tadi. Baik. Nah, itu yang kedua, zawal agli binaumin au ghairihi illa nauma qa'idin makkinin maq'adatu minal ar. Kemudian nomor 3 min awaqil wudu iltiga'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Iltiga, bersentuhan, bertemunya. Basyaratai, apa basyarah? Ma'ruf ada. Zahirul jilid, apa? Kulit bagian luar. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Rajulin wa imra'atin, laki-laki dan perempuan. Kulit saling bersentuhan lawan jenis. Kemudian disifati sama musannif ini, kabiraini ajnabiyaini. Keduanya itu kabiraini, besar sudah. Apa maksudnya besar ini? Di sini didefinisikan sekiranya dia sudah mencapai usia yang sudah layak disahwati. Misalkan apa? Perempuan, dia sudah mencapai usia dia sudah besar, sudah tumbuh, sekiranya dia itu sudah disyahwati sama bukan sembarang orang, enda arbabit tiba'is salimah. Dia sudah disyahwati sama orang normal yang dia tabiatnya masih salim. Kalau orang nggak normal, seperti kebanyakan di zaman sekarang sudah at-tiba as-sabu'iyah. Nah, atau sama anak kecil syahwat, atau sama orang tua syahwat, atau sama binatang syahwat. Ada tidak bisa menjadi tolak ukuran di sini. Nah, yang menjadi tolak ukuran anda arbabit tiba as-salimah. Kalau sekiranya dia sudah tumbuh besar, sekiranya sudah layak disyahwati oleh orang yang tabiatnya masih salim, maka sudah, ini berarti sudah besar ini. Begitu juga laki-laki. Laki-laki sudah disyahwati sama perempuan, sudah besar, sudah tumbuh, sekiranya disyahwati sama perempuan yang min arbab at-tiba as-salimah tadi. Maka keduanya ini besar berarti sudah. Kemudian saling bersentuhan kulitnya, batal wudhunya. Ajnabiyaini, orang lain. Maksudnya apa ajnabiyaini? Tidak punya ikatan mahram. Baik mahram dalam nasab, mahram dari sebab rodha, atau karena sebab musaharah, nikah. Sebagaimana sudah pernah dijelaskan di pelajaran-pelajaran sama Syekh Muhdhar. Ada mahram dari nasab, ada 7 orang itu. Kemudian mahram dari sebab rodha, 7 orang juga itu. Habis itu mahram dari musaharah ada berapa? Ada 4 itu. Nah ini, kalau selain mereka, nah ini ajnabiyan artinya. Nah ini, ada lawan jenis, laki-laki perempuan, kulitnya saling bersentuhan, mereka semuanya orang besar, kemudian orang lain, bukan mahram, batal wudhunya sudah. Min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Di sini batal. Kalau di sini, tak batal, ada penghalangnya. Atau bukan jilid, apa? Gigi, atau rambut, atau kuku, tak batal. Bersentuhan tapi kukunya saja, tak batal. Bersentuhan tapi giginya saja, tak batal. Kalau gusinya kena, batal apa enggak? Gusi kena, batal apa enggak? Batal gusinya. Kalau gigi enggak batal. Kalau gusinya liftah, batal. Atau rambut bersentuhan,
rambutnya saja, tidak batal. Baik. Mana tadi? Tapi Syekh bin Hajar itu jadi berarti 3 tadi ya. Rambut, apa? Gigi, kiku. Nah, ini tidak batal kalau ini. Kulit saja yang batal. Nah, ini Syekh bin Hajar al-Haqqa mengikut sertakan batinul ain wal azmal ladzi dhahar. Syekh bin Hajar beliau berpendapat juga ini tidak batal ini. Apa zahirul batinul ain? Mata bagian dalam ini. Kalau bersentuhan tidak batal. Atau al-azmul ladzi dhahar, ada tulang yang nampak. Mungkin kebuka atau kecelakaan atau gimana, wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak batal menurut Syekh bin Hajar, tapi menurut Romli batal ini. Hatta batinul ain, hatta al-azmul ladzi dhahar, tulang yang nampak. Itu batal menurut al-Imam. Benar? Menurut Romli batal. Syekh bin Hajar tidak batal. Baik. Kalau ada anggota badan lepas misalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang lepas, kemudian disentuh, batal apa enggak? Menurut Syekh bin Hajar, kalau yang lepas itu di atasnya separuh ini, nah ini. Bagian atas ini, anggota bagian atas, di atasnya separuh ini, maka membatalkan itu. Membatalkan menurut Syekh bin Hajar. Kalau bagian yang lepas itu adalah bagian daripada anggota badan ini, setengah ke atas ini. Tapi menurut Al-Imam Romli, setiap badan yang terlepas, kalau dia masih bernama, utliqa alaihi al-ism, maka kalau disentuh batal wudunya. Artinya anggota badannya itu masih berwujud sudah. Misalkan tangan, masih bisa kita katakan ini tangan ini. Bukan apa? Mungkin karena hancur apa-apa akhirnya enggak. Ma yutlaq alaihi al-ism. Maka kalau ini enggak batal. Tapi kalau masih bernama, ini masih nampak itu, masih bisa kita katakan bisa disebut anggota badan, maka batal menurut Al-Imam Ramli, lebih umum berarti ya, menurut Al-Imam Ramli ini. Tapi kalau Syekh bin Hajar apa tadi? Hanya anggota badan fauqan nisf. Tapi kalau nanti masuk ke yang keempat nanti ada al-zakar nanti. Bagaimana kalau ada zakar terpotong? Zakar terpotong. Kemudian disentuh, batal apa enggak? Nah, nanti ini yang keempat ini nanti. Baik. Yang ketiga sudah. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Yang termasuk yang membatalkan wudu. Arabi masu gubulil adami au halagati duburihi bi batnir raha au butunil asabi. Masu apa? Menyentuh. Menyentuh apa? Gubulil adami au halagati duburihi. Zakar manusia atau gubul, zakar atau farji, zahirul farj ini. Apa kemarin multaqas syafrain. Kemudian atau halagati dubur al-adami. Apa itu? Bagian dubur itu, halagahnya itu, yang keriput ya. Nah itu. Nah, itu kalau disentuh batal itu. Disentuh dengan apa? Bibatnir raha, dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi ini telapak tangan bagian dalam ini. Kalau
disentuh selain telapak tangan bagian dalam? Enggak. Ini. Disentuhnya dengan telapak tangan bagian dalam. Bagaimana itu telapak tangan bagian dalam? Ketika kita satukan seperti ini, kemudian ma'atahamul yasir, kita tekan sedikit. Nah, ini yang nggak kelihatan, ini bagian dalam ini. Kalau jempol seperti ini. Yang nggak kelihatan, dengan ditekan sedikit, itu bagian dalam. Jadi, pinggiran ini nggak termasuk. Ayo, taruh sini. Udah. Yang kalau kita sambil ditekan sedikit, tidak kelihatan, itu bagian dalam. Kalau menyentuh gubul atau dubur al-adami dengan batnur raha atau butunul asabi, bagian dalam dari jari jemari, maka batal wudhunya. Batal wudhunya. Nah, itu mas. Nah, itu namanya mas. Kalau tadi yang saling bersentuhan, iltika basyaratai rojulin wa mra'atin, itu namanya lams. Lama sayal masu. Lamsan. Kalau ini massa, ya massu massan. Beda ya antara lames dengan mas. Kalau al-lames dengan seluruh anggota badan bisa. Tapi kalau mas tadi dengan apa tadi? Batnur raha, butunul asabi, dan yang disentuh hanya gubul atau dubur al-adami. Jadi perbedaan antara lames dengan mas ada 8 di sini. Yang pertama, kalau mas, apa tadi mas? Ini tadi, yang terakhir ini. Itu wudhunya yang nyentuh yang batal, tapi yang disentuh tidak batal. Wudhunya yang nyentuh yang batal, yang disentuh tidak batal. Jadi yang apa? Yang mas. Misalkan ada orang apa? Nyeboki bayinya misalkan, nyeboki anaknya. Nyeboki anaknya. Nyentuh kan? Nyentuh gubul atau duburnya. Batal kan? Batal dia punya wudhu. Tapi kalau anaknya ini punya wudhu, misalkan anaknya sudah besar sudah, maka dia tidak batal wudhunya. Paham ya? Berbeda sama lams. Kalau lams tadi, iltiqa basyarati rajulin wa imra'atin al-kabiraini al-ajnabiyaini min ghairi ha'il. Itu al-lamis wal malmus semuanya batal semuanya. Paham ya? Tapi kalau mas yang menyentuh saja yang batal, yang disentuh tidak batal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mas tidak disyaratkan berbeda kelamin atau kelamin sama, seperti tadi contoh tadi, anak nyeboki anak-anak yang laki-laki, kan sama-sama laki-laki, baru batal wudhunya kan? Wudhunya batal, baik laki-laki atau perempuan yang disentuh apa? Farji atau gubul atau duburnya. Tapi kalau lames tidak terjadi kecuali apa? Beda jenis kelamin. Sah? Kalau lames yang tadi loh, yang nomor 3 tadi, tidak terjadi kecuali kalau beda kelamin antara laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki bersentuhan, ya ngapain? Tidak batal. Kalau mas ini, kalau apa? Nyentuh gubul atau dubur adami dengan bibatnil kaf atau butunul asabi ini, maka tidak disyaratkan, tidak harus beda kelamin, hatta laki-laki sama laki-laki, atau perempuan sama perempuan, batal wudhunya. Baik. Nomor 3. Kalau mas, antum bedakan ya antara mas dengan alamas tadi. Sudah bisa kan bedakan kan? Yang nomor 4 ini mas. Kalau nomor 3 tadi apa? Lames.
Ini yang nomor 4 ini al-massu. Kalau yang nomor 3 tadi al-lamsu. Baik. Kalau massu itu kadang bisa terjadi pada satu orang. Seperti kalau kita cebok, misalkan. Kita cebok, megang gubul atau dubur, batal wuduknya. Tapi kalau al-lamas, tidak bisa terjadi kecuali dari dua orang yang berbeda kelaminnya. Paham ya? Nomor 3. Nomor 4. Mas itu tidak terjadi kecuali dengan batnul kaf. Kalau selain batnul kaf, ya enggak. Misal, ada orang cebok, tapi enggak pakai batnul kaf. Atau nyentuh lah. Nyentuh zakarnya misalkan. Tapi enggak pakai batnul kaf. Pakai apa? Pakai zahirul kaf misalkan. Atau ceboknya gini mungkin. Misalkan. Maka enggak batal wuduknya. Kenapa? Nyentuhnya bukan pakai batnul kaf. Paham ya? Itu kalau mas itu hanya terjadi dengan bersentuhan dengan menyentuh dengan batnul kaf. Tapi kalau al-lamas dia bisa terjadi dengan segala sentuhan daripada anggota badannya. Tidak hanya khusus batnul kaf. 4. Nomor 5. Mas itu tidak khusus dengan orang yang ajnabiyin, dua orang yang bukan mahram. Atas sesama mahram, kalau mas, batal apa enggak? Mas, mahram, batal apa enggak? Mas, apa mas itu? Nyentuh zakar. Misalkan sama mahram misalkan. Ada misal anak punya kakak misalkan. Anak punya kakak sakit misalkan. Yang mengharuskan anak nyeboki dia. Anak ceboki dia. Padahal anak mahram sama dia. Batal apa enggak anak? Batal. Karena tidak harus ajnabi kalau mas. Berbeda dengan al-lamas. Kalau al-lamas harus ajnabi. Nomor 5, nomor 6. Masul farj al-muban yang good idza bagiasmu. Baik. Ah ini yang tadi zakar terputus tadi. Baik. Ada apa tadi? Zakar terputus. Terpisah dari badannya orang. Kalau apa? Apa tadi? Zakar terputus. Baik. Kalau zakar yang terpisah ini, yang terputus, ini masih berbentuk, masih dikenal. Oh, ini zakar ternyata. Misalnya. Masih bisa dikenali kalau sama ini adalah zakar, misalkan. Maka kalau disentuh ini batal. Tapi kalau sudah tidak berbentuk, sekiranya sudah tidak bisa dikenali. Tidak bisa dikenali bahwasanya ini zakar sudah. Maka tidak batal kalau disentuh itu. Basah. Seperti halnya ini ada kulit misalkan. Habis sunat. Habis itu kulit sunatnya jatuh. Disentuh sama orang. Batal apa enggak? Enggak batal orang yang menyentuh ini. Enggak batal yang menyentuh. Bi khilafil lamas. Al-lamas tadi. Apa tadi? Lamas tadi. Tadi gimana kalau ada anggota badan yang terputus misalkan. Tadi inta Syekh bin Hajar apa tadi? Kalau fawqun nisf maka batal wudunya. Kalau inda Imam Ramli kalau idza utliqa alaihi ism batal wudunya. Kalau ma utliqa alaihi ism baik, sudah.
Nomor 6. Nomor 7. Ikhtisasul massi bil farji bi khilafil lams. Nah, kalau mas ini khusus farji, gubul dubur. Tapi kalau al-lams tidak khusus. Seluruh anggota badan bersentuhan. Baik. Nomor 8 yang terakhir, al-massa la yatagayyad bi bulughi syahwah bi khilafil lams. Kalau ini apa? Mas jadi tidak khusus kepada orang yang besar. Sebagaimana tadi kita artikan. Apa pengertian orang besar tadi? Dia telah tumbuh sekiranya sudah layak disyahwati oleh orang normal. Anda arbabi attiba as-salimah. Kalau mas, tidak harus seperti itu. Hatta anak kecil kalau dimas, apa? Maka batal wuduknya. Paham ya? Tapi kalau alamas harus dia itu sudah belum hadda syahwah. Hadda syahwah baru dia itu batal wuduknya. Nah, itu perbedaan antara mas dengan lams. Nah, itu tadi adalah 4 perkara yang membatalkan wudu. Di mazhab Imam Syafi'i itu saja. Antum belajar kitab yang ikhtisar ataupun kitab yang sudah besar, halal yang batal wudu, ya 4 itu saja sudah. Antum belajar baca di kitab manapun, hal yang membatalkan wudu, ya 4 itu aja sudah. Tidak lebih, tidak kurang. Andal mazhab Imam Syafi'i. Kecuali di kharijil mazhab, di selain mazhabnya Imam Syafi'i, ada beberapa hal yang lain dari 4 ini yang membatalkan wudu. Oleh karena itu, menurut pendapat Imam Syafi'i, ketika seseorang melakukan perkara-perkara tersebut, sunnah bagi dia untuk wudu. Tapi tidak wajib bagi dia, karena bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Contoh seperti apa? Seperti apa? Nah, itu. Seperti tadi, tidur, sebagian mazhab, pendapat di luar mazhab Imam Syafi'i, tidur sendiri itu membatalkan. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i ini kan yang tadi kita pelajari, tidurnya itu sendiri sebetulnya tidak membatalkan. Cuman karena tidur itu berpotensi akan mengeluarkan angin, mengeluarkan sesuatu di antara dua jalan, maka akan membatalkan. Kecuali duduk yang memakin mak'adatu mil ard. Oleh karena itu tidak batal menurut Imam Syafi'i. Tapi ada mazhab yang lain. Tidur sendiri itu membatalkan. Oleh karena itu, meskipun tidurnya memakin mak'adatu mil ard, menurut pendapat yang lain itu, di luar mazhab Syafi'i, itu batal wudhunya. Oleh karena itu, indal Imam Syafi'i, sunnah bagi orang yang tidur, meskipun tidurnya duduknya netap, sunnah bagi dia untuk mengulang wudhunya. Khurujan minal khilaf. Khurujan minal khilaf. Seperti juga itu lagi. Apa? Ada orang tawaf itu. Ada orang tawaf bersentuhan itu. Bersentuhan. Kebanyakan orang ketika tawaf itu karena susah sekarang. Menghindari ikhtilat itu susah sekarang. Atau yang mengatur di sana tentaranya susah untuk memisahkan, sudah banyaknya orang di situ. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang ahsan orang ini kalau tawaf mengikuti pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan apa? Imam Malik mengatakan wudu itu tidak batal dengan bersentuhan kecuali dengan syahwat. Kalau bersentuhan dengan syahwat baru batal. Kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Menurut pendapat Imam Malik. Maka banyak orang itu kalau tawaf sana mengikuti pendapat Imam Malik, tapi ingat ini ada yang perlu diperhatikan. Imam Malik mewajibkan di dalam wudhunya, tata cara wudhunya apa? Ad-dalku, digosok. Itu wajib bagi Imam Malik. Habis itu apa? Mashu jami' ras itu wajib bagi Imam Malik. Habis itu apa?
Imam Malik juga mewajibkan al-mualah. Di Imam Syafi'i sunnah. Al-mualah, habis itu dalak, habis itu masuk jami'ras, sunnah. Maka kalau ada orang yang ingin mengikuti pendapat Imam Malik dalam batalnya itu tadi, waktu tawaf tadi, ya maka wudhunya harus sesuai pendapat Imam Malik. Ya apa wudhunya? Wudhunya harus sempurna dengan apa? Dengan mashu jami' ras, dengan dalak tadi, harus mualah juga. Maka boleh mengikuti. Jangan wudhunya Imam Syafi'i nggak sesuai pendapat Malik, tapi batalnya ikut Imam Malik. Itu enggak bisa seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Tapi setelah kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, sehingga wudhunya sudah dia tidak punya wudhu sudah. Maka kalau dia sudah tidak punya wudhu, maka haram bagi dia beberapa perkara. Karena dia tidak punya wudhu. Apa aja itu? Ada 4 perkara yang insya Allah akan dijelaskan ada di pertemuan berikutnya. Jika masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, in ahyanallahu Taala dengan dalam keadaan lebih baik lagi insya Allah. Kita akhiri dengan kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini insya Allah. Semoga dijadikan ilmu yang manfaat, barokah fid din wa dunyal akhirah ala hadzin niyat wa ala kulli salihah kama nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.